Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 20 mulai dari ayat 29 sampai dengan ayatnya ke-34. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita ikuti pembacaannya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan ketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Panny J. Corby adalah seorang penulis lagu dan sangat terkenal. Karangannya banyak ditemukan di dalam buku Kidung Jemaat. Ia buta sejak kecil, tetapi ia tidak menghalanginya mengalami berjumpaan dengan Tuhan. Dia berkata, "Seandainya besok saya ditawari untuk bisa melihat dunia ini dengan sempurna, saya tidak menerimanya. Saya mungkin tidak akan pernah menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Jika saya lebih tertarik penglihatan yang lebih indah dan menarik." Demikianlah kisah dari seorang Panny J. Crosby. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, demikian juga nas kita pada minggu ini. Kisah perjalanan dan pelayanan Yesus menuju Yerusalem. Yesus pergi ke kota Yerikho, dan di pinggir jalan ada dua orang yang tidak melihat atau buta. Mereka duduk di pinggir jalan untuk mengemis. Mereka duduk di pinggir jalan untuk berharap sedekah dari orang yang lalu lalang. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mereka berharap setiap hari adalah untuk uang dan dapat bertahan untuk hidup. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan ketika itu juga yang dilakukan dua orang yang tidak bisa melihat itu. Ketika Yesus datang dan mereka berteriak, minta dikasihani. Katanya,
Tadi firman Tuhan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi di benak orang banyak supaya mereka meminta sedekah, supaya mereka dikasihani, karena mereka adalah seorang pengemis agar diberikan sedekah. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan ini membuat mereka, orang banyak itu menegur mereka, dianggap sebagai pengganggu, penghalang perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, walaupun orang banyak itu semakin marah dan memarahi mereka, tetapi justru semangat mereka semakin menggebu-gebu berteriak, semakin kencang berteriak, meminta uluran Tuhan dalam hidupnya. Teriakan mereka menandakan sangat berharap kepada Yesus. Mereka berharap kepada Yesus bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka. Dan mereka pantang menyerah. Sekalipun dicegah, sekalipun dihambat, mereka terus mencari perhatian Yesus. Mereka menghiraukan larangan orang banyak. Ini menunjukkan ketekunan yang sungguh-sungguh dari dua orang yang buta atau yang tidak bisa melihat. Karena kerinduan mereka yang luar biasa itu, kita lihat pengakuan mereka. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tentu didasari kepercayaan pada Yesaya 11 ayat 1. Anak Daud berarti Mesias. Kita lihat juga dalam Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Itu yang mereka akui di dalam iman mereka. Tapi harus kita lihat perbedaan orang buta dengan para pemimpin Yahudi dan orang banyak itu. Sekalipun mereka pengemis secara jasmani, tetapi mereka adalah melihat secara rohani. Tetapi yang kita lihat pemimpin-pemimpin dan orang banyak pengikut Yesus, mereka melihat secara jasmani, tetapi buta rohani. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, apa yang akan kita lihat melalui peristiwa ini? Di dalam Markus 10 ayat 50 dikatakan, lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Ini menunjukkan kita bagaimana reaksi yang begitu cepat yang dilakukan mereka terhadap panggilan Yesus. Dia menanggalkan jubahnya, tentu agar cepat berlari mendapatkan Yesus. Inilah reaksi yang penuh dengan semangat dan tidak menunggu bagaimana dengan kita. Itulah sekarang perenungan. Apakah kita masih mengatakan, tunggulah dulu setelah aku pensiun, tunggulah dulu setelah aku punya rumah, tunggulah dulu, tanggung ini pekerjaan saya. Mungkin kita akan mendaftarkan rentetan alasan dalam kehidupan kita. Tetapi ia tahu apa yang dia butuhkan, yaitu usaha dia tidak sia-sia. Sekalipun Yesus dikerumuni begitu banyak orang yang mengikut dia, saudara jemaat Tuhan, pasti suaranya begitu gaduh.
Tetapi Yesus berhenti, melangkah dan mengalihkan pandangannya. Apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat? Pengemis itu berkata, Tuhan, anak Daud, supaya mata kami dapat melihat. Kurei, Tuanku, Tuhan besar, Tuhanku, menunjukkan kerendahan hati untuk menerima sesuatu daripada Yesus, supaya mereka merasakan kuasa Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan, sekalipun setiap hari mereka minta sedekah kepada setiap orang yang melintas Jeriko. Tetapi begitu mengetahui Yesus lewat pada hari itu, mereka paham betul kebutuhan mereka yang paling dasar, yaitu meminta kebutuhan hidup mereka bisa melihat. Luar biasa. Memang begitu banyak orang yang mengikut Yesus. Kadang takjub melihat mujizat yang diperbuat oleh Yesus, memberikan makan 5.000 orang, menyembuhkan orang dari sakitnya, dibangkitkan dari mati. Tetapi mereka tetap buta. Karena apa? Mereka tidak memahami siapa Yesus sebenarnya. Yang sesungguhnya Yesus itu adalah penolong kita, yang membuka sekat-sekat pemisah antara golongan atas, antara golongan menengah, antara orang golongan bawah dan orang-orang yang terpinggirkan, seperti yang terjadi dalam nats ini. Tuhan Yesus merobohkan itu pada saat ini. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, inilah yang sangat berharga bagi kita. Kerap perilaku kita selaku pengikut Yesus merasa dekat dengan Tuhan, tetapi kenyataan kita jauh dari Tuhan, buta dalam kehidupan kita, buta arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang terjebak dengan kekuasaan. Kita merasa paling rajin, paling sering beribadah kepada Tuhan, paling sering bersekutu dengan Tuhan. Tetapi mata iman kita jauh dari Tuhan. Itulah gambaran dari dua orang yang tidak melihat atau yang buta itu, mengenal benar akan Tuhan Yesus, dan mereka dicelikkan dari kebutaannya dan mereka sembuh. Yesus menjamah, Yesus menyembuhkan. Mereka langsung mengikut Yesus. Karena itulah nama minggu kita, Eksaudi. Dengarkanlah seruanku ya Allah. Yesus mendengar seruan kita. Sepatutnya lah kita, pengikut Yesus, mendengar seruan mereka untuk membuka perubahan bagi orang lain. Mari kita hancurkan tembok-tembok pemusah di dalam kehidupan kita, supaya kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan dan sama-sama mengikut Yesus Sang Juru Selamat itu dengan setia. Berdoalah, mintalah, bermohonlah. Pasti Yesus Kristus akan menerima kita dalam kehidupan dan kekurangan kita.